Kadang, tempat paling menyeramkan bukanlah kuburan, tapi ruangan kerja yang terang tapi kosong. Ini adalah kisah tentang seorang pegawai muda yang bekerja di sebuah kantor kecil yang tampak biasa. Tapi setiap malam, selalu ada yang mengawasinya dari balik kaca ruangan rapat. Ini bukan cuma cerita hantu, tapi tentang trauma yang tak pernah disembuhkan. Tentang seseorang yang masih bekerja, meski jiwanya sudah lama tak bernyawa. Sebelum memulai kisahnya, pasang earphone-mu, biar horornya terasa lebih nyata. Kalau kamu suka cerita kayak gini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding. Malam itu, gedung perkantoran di kawasan Sleepy mulai sepi. Jam dinding menunjukkan pukul 9 malam. Raka, pegawai baru bagian administrasi, masih sibuk di balik layar laptop, dikelilingi tumpukan dokumen. Ruangan itu besar, tapi hanya dia yang tersisa. Suara AC berdengung pelan. Lampu-lampu mulai satu persatu meredup, seperti lelah menyala. Di luar jendela, langit mendung. Tapi yang membuat Raka gelisah adalah suasana dalam kantor yang makin lama makin sunyi. Tiba-tiba, kursi di ruangan rapat bergoyang sendiri. Bunyinya pelan, krek, krek, seperti ada yang duduk lalu berdiri lagi. Raka menoleh cepat. Tapi tak ada siapa-siapa. Ia berusaha tertawa kecil, menenangkan diri. Angin kali ya, bisiknya, padahal tak satupun jendela terbuka. Tapi yang membuat bulu kuduknya berdiri adalah suara ketikan keyboard dari arah belakang. Padahal, hanya dia seorang yang masih ada di kantor itu. Setelah suara ketikan itu, Raka tak lagi tenang. Tangannya gemetar saat mengetik. Dia memutuskan untuk rehat sejenak, pergi ke pantry kecil di ujung lorong. Lampu lorong berkedip pelan. Suasananya sunyi, terlalu sunyi. Di pantry, ia mengambil mug dari rak dan mulai menuang air panas dari dispenser. Lalu, terdengar suara. Pelan. Perempuan. Ketawa. Hehehe, Raka sontak menoleh. Tak ada siapa-siapa, hanya kulkas kecil tua, toples-toples kosong, dan microwave berdebu. Halo? Mang Asep? Panggil Raka pelan, berharap ada office boy yang mungkin sedang lewat, tapi tidak ada jawaban. Ia menatap mug di tangannya. Air panas belum dituangkan, tapi mug itu sudah penuh. Bahkan mengepul. Tangannya bergetar. Ia meletakkan mug itu kembali ke meja. Di bawah mug itu, ada post-it kuning kecil. Tulisan tangannya tidak rapi, tapi jelas, jangan pulang malam-malam ya. Dan saat ia menoleh ke kaca pantry, ada bayangan perempuan berdiri di belakangnya. Tapi saat menoleh cepat, tidak ada siapa-siapa. Keesokan harinya, Raka berniat pulang lebih awal. Tapi entah kenapa, pekerjaan menumpuk dan waktu kembali menunjukkan pukul 10 malam. Dengan langkah lelah, ia berjalan menuju lift. Gedung itu sudah sepi. Tak ada suara selain detak jam dan langkah kakinya sendiri. Saat lift terbuka, angka yang menyala di layar digitalnya membuat Raka mematung. Lantai 4. Padahal, kantor itu hanya punya 3 lantai. Raka ragu. Tapi seperti ditarik sesuatu, tubuhnya melangkah masuk. Pintu lift tertutup dengan bunyi kling. Lift bergerak pelan. Naik. Hingga akhirnya terbuka di lorong gelap yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Karpet merah tua terbentang. Lampu temaram. Dinding lorong dipenuhi bingkai foto pegawai, semuanya hitam putih. Raka melangkah pelan. Matanya menelusuri satu persatu foto. Wajah-wajah asing.
sampai pada satu bingkai yang membuat jantungnya nyaris berhenti berdetak. Itu adalah fotonya sendiri. Dengan tatapan kosong. Tanpa senyum. Ia mundur perlahan, dan ketika menoleh ke lift, pintunya telah menutup rapat. Tak ada tombol. Tak ada jalan kembali. Hari itu, Raka sengaja datang pagi. Ia mulai takut kerja malam-malam. Tapi rasa takutnya tak berhenti di situ. Saat kembali dari makan siang, ia melihat sesuatu yang membuat langkahnya terhenti di depan meja. Komputernya menyala sendiri. Padahal sebelum ia keluar, laptop itu sudah dimatikan. Kabel charger pun sudah ia cabut. Di layar, terbuka satu folder. Namanya aneh. Bukan hasil kerjanya. Tapi jelas tertulis, Raka Jiwa Hilang 2025, perlahan, dengan tangan gemetar, ia buka folder itu, isinya satu file video. Durasi 3 menit. Ia klik. Video itu memperlihatkan dirinya sendiri, sedang tidur tertelungkup di meja kerjanya, tapi sudut pengambilan gambar berasal dari pojok ruangan, seperti dari kamera tersembunyi. Raka menoleh ke sekeliling ruangan. Tak ada CCTV. Tak ada webcam. Tapi ada sesuatu yang lebih mengganggu. Di akhir video, ia melihat sosok bayangan berdiri di belakangnya. Lalu perlahan, membelai rambutnya. Dan dalam suara sangat pelan, terekam bisikan, "Jangan pergi, Rak. Aku butuh teman." Hari itu, Raka tak bisa lagi menyimpan rasa takutnya sendiri. Ia memberanikan diri bertanya pada satu-satunya orang yang paling lama bekerja di kantor itu, Mang Asep. OB yang pendiam, tapi matanya menyimpan banyak cerita. "Mang, di kantor ini, pernah ada yang meninggal?" Mang Asep menunduk. Tangannya berhenti mengepel. Ia menghela napas panjang, lalu menjawab pelan, "Ada. Mbak Rina. Dulu kerja di bagian marketing. Gila kerja. Sering lembur sendirian. Tahun 2015, dia ditemukan meninggal di toilet belakang. Jantungnya katanya." Tapi, Mang Asep menggantung kata-katanya. Raka menelan ludah. Lalu bertanya, "Emang dia suka ketawa kecil gitu, Mang?" Mang Asep terdiam sesaat. Lalu, dengan suara lirih yang seakan menahan gemetar, ia berkata, "Itu ciri khasnya, Kang. Kalau lagi stres, suka ketawa pelan sendiri. Saya juga kadang masih suka dengar suaranya." Raka menunduk. Tangannya mengepal. Karena entah kenapa, ia merasa Mbak Rina belum benar-benar pergi. Malam itu, Raka tak bisa tidur. Pikirannya penuh. Tentang suara ketawa, folder misterius, dan Mbak Rina. Ia mencoba mencari tahu. Mencari nama Rina Astuti di Google. Butuh beberapa kali scroll, sampai akhirnya ia menemukan sebuah berita lama. Judulnya membuat napas Raka tercekat, pegawai wanita ditemukan gantung diri di kantor setelah dipecat karena tak capai target. Tahun kejadian, 2015. Nama korban, Rina Astuti. Di artikel itu, tertulis bahwa Rina adalah pegawai teladan, tapi sempat stres berat karena tekanan atasan dan target yang terus naik. Beberapa hari sebelum kematiannya, ia sempat berkata ke temannya, "Kalau aku nggak dibutuhin kantor ini, buat apa aku hidup?" Raka memejamkan mata. Hatinya sesak. Bukan hanya takut, tapi sedih. Di kantor ini, orang bisa kehilangan jiwanya hanya karena dianggap tak produktif. Dan yang lebih mengerikan dari hantu,
adalah sistem kerja yang memperlakukan manusia seperti mesin. 2 hari setelah membaca berita itu, Raka mulai memperhatikan meja kerja di sebelahnya. Meja itu selalu kosong. Tak ada yang pernah duduk di sana. Tapi tiap malam, lacinya kadang terbuka sendiri. Raka awalnya tak peduli. Tapi malam itu, ada rasa yang berbeda. Ia menoleh pelan, dan laci meja itu sudah setengah terbuka. Dengan hati-hati, ia mendekat, dan menemukan sebuah amplop kertas coklat lusuh di dalamnya. Isinya 1 lembar kertas, ditulis tangan. Tinta pudar, tulisan bergetar. Raka membaca pelan-pelan. "Kalau kamu bisa baca ini, tolong doakan aku. Aku cuma pengen pulang." Tapi mereka nggak ngizinin, tertulis di bawahnya. Raka terpaku. Matanya berkaca-kaca. Ia sadar, mungkin arwah Mbak Rina bukan sedang gentayangan untuk menakuti, tapi untuk meminta tolong. Bukan ingin membalas, tapi ingin dibebaskan. Dari kantor, dari rasa bersalah, dari dunia yang terus bergerak tanpa pernah menoleh ke belakang. Raka pun berbisik, pelan, tulus. "Aku doain, Mbak. Aku doain sungguh-sungguh." Hari itu, Raka tidak masuk kerja. Tidak ada kabar. Tidak ada pesan. Tidak ada izin, tapi yang aneh, beberapa rekan kantornya bersaksi bahwa mereka sempat melihat Raka pagi tadi. Duduk di mejanya, menatap layar. Diam. Tak menjawab sapaan. "Aku sempat nyapa dia, tapi dia cuma diam, kayak ngelamun," kata dia, teman satu divisi. HRD pun turun tangan. Mereka datang ke meja Raka, tapi meja itu kosong. Tidak ada laptop, tidak ada tas, bahkan tidak ada kursi. Hanya ada 1 post-it kecil tertempel di monitor lama yang sudah lama tidak terpakai. Tulisan tangannya seperti goresan terburu-buru. "Aku juga nggak pengen sendirian di sini." Beberapa orang menertawakannya sebagai prank. Tapi Mang Asep hanya terdiam sambil menatap sudut ruangan. Dalam hatinya, ia tahu, jiwa Raka mungkin sudah tidak bersama kita lagi. Mungkin dia memutuskan untuk menemani. Karena yang paling menakutkan bukanlah hantu, tapi rasa sepi yang tak bisa dijelaskan. Rasa ditinggalkan oleh dunia yang terus bergerak. Beberapa minggu berlalu, kantor tetap berjalan seperti biasa. Ada yang keluar, ada yang masuk. Raka tak lagi disebut. Seperti dilupakan perlahan. Sampai akhirnya, datanglah pegawai baru. Namanya Dea. Lulusan baru, semangat, polos. Ia menempati meja yang dulu pernah dipakai Raka. Hari pertama terasa biasa. Hari kedua mulai lembur. Hari ketiga, ia mulai merasa aneh. Suatu malam, dia berjalan ke pantry untuk membuat kopi. Jam menunjukkan pukul 10 malam. Suasana sepi. Langkahnya menggema. Tapi saat air panas mulai dituangkan, ia mendengar suara tawa kecil. Lembut. Tapi kali ini, bukan 1. 2 suara. Perempuan dan laki-laki. Tertawa bersamaan. Hehehe, dia menoleh cepat. Tidak ada siapapun. Tapi muk kopinya, yang sebelumnya kosong, kini sudah penuh. Dan di bawahnya, ada post-it kecil. Tulisannya samar, seperti goresan 2 tangan berbeda. Selamat datang, dan di cermin kecil pantry, 2 sosok berdiri di belakangnya. Menatapnya, dengan senyum yang tak seharusnya ada di wajah manusia.
Kantor itu masih berdiri hingga hari ini. Bangunannya biasa saja. Cat temboknya bahkan baru diet ulang. Tapi tidak ada yang tahu bahwa di balik dindingnya ada jiwa-jiwa yang tidak pernah benar-benar pulang. Setiap malam, seseorang akan mendengar ketikan. Lalu tawa kecil. Lalu suara langkah pelan yang tak pernah menyentuh lantai. Mereka bukan hantu yang menakutkan, tapi arwah yang dilupakan yang tak sempat istirahat. Karena bahkan saat meninggal pun, mereka masih dianggap bagian dari sistem. Kantor itu tak pernah tutup. Tak pernah benar-benar sepi. Karena kantor itu tak hanya memakan waktu dan tenaga, tapi juga makan hati, makan jiwa. Dan mungkin, kalau kau bekerja terlalu keras, sampai lupa rasanya pulang, suatu hari nanti, kau akan jadi bagian dari mereka. Tanpa sadar, tanpa jejak. Maka dari itu, kalau kau masih bisa istirahat, pulanglah. Kalau kau masih bisa menangis, menangislah. Jangan tunggu sampai yang tersisa dari dirimu hanya bayangan, yang duduk diam di balik meja kerja, menunggu ada yang melihat, menunggu ada yang peduli. Karena tidak semua yang bekerja lembur, masih hidup. Prime, terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri akan selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding, dan jika mau request judul cerita, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Kami akan buatkan untuk kalian.